Anak gadis ini disuruh ibunya mengambil sabun di rumahnya, bro. Ternyata mereka orang kurang mampu. Untuk hidup sehari-hari saja mereka tinggal di sebuah batu. Lalu anak gadis ini mengambil sabun yang disuruh ibunya. Setelah itu dia pun keluar dari rumahnya, bro. Akan tetapi tiba-tiba sebuah beko menghancurkan rumahnya. Ibunya dan semua orang di situ pun langsung panik melihatnya, bro. Dengan cepat si ibu mengambil anaknya. Ternyata rumah mereka semua sedang dihancurkan. Semua orang di situ pun jadi panik melihatnya, bro. Ditambah lagi ada sekelompok preman dan polisi yang mengusir mereka. Tetapi para warga di situ masih bertahan. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Kenapa mereka menghancurkan rumah kami? Rumahmu? Apa kau punya dokumennya? Kami tinggal di sini sudah 30 tahun, Pak. Namun polisi itu tidak mendengarkan karena mereka tidak mempunyai surat tanah. Secara paksa, para polisi itu mengusir warga-warga di situ, bro. Semua orang di situ pun lari ketakutan sambil menangis karena rumah-rumah mereka sedang dihancurkan. Mereka semua kebingungan, bro, entah harus berbuat apa dan akan tinggal di mana karena ini adalah tempat tinggal mereka satu-satunya. Mereka hanya bisa menangis sambil menatap rumah mereka yang telah rata dengan tanah dibuat para penguasa. Waduh, kasihan sekali mereka, bro. Dan tak lama kemudian seorang pengusaha datang ke tempat itu dengan dikawal mobil polisi. Lalu saat pengusaha itu turun dari mobilnya, ternyata dia adalah seorang gadis yang sangat cantik, bro. Dengan tersenyum, dia melihat mereka semua. Lalu asistennya menyiapkan sebuah mikrofon untuk gadis cantik itu berbicara. Dan setelah semuanya siap, dengan senyuman dia memperkenalkan dirinya kepada semua warga di situ. Saya adalah pemilik tanah ini. Kalian semua adalah penjahat yang telah menempati tanahku tanpa izin selama 30 tahun ini. Mereka semua pun sangat terkejut dan terpukul dengan perkataan gadis cantik itu, bro. Dan sekarang tanah ini akan kuambil lagi. Kalian semua harus pergi dari sini. Kalau tidak, akan kupenjarakan kalian semua. Kami tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari pengadilan. Anda tidak bisa menggertak kami. Tapi gadis itu malah sombong. Sudah syukur tidak kutagih uang sewa kalian selama 30 tahun ini. Anggaplah itu sedekah dariku untuk kalian. Sekarang kosongkan tanah ini dan nikmati hidup kalian. Aku mencintai kalian. Jika kalian ingin berterima kasih kepadaku, ingatlah namaku, kata gadis itu, bro. Kamu bukannya Sinta. Kamu adalah seorang iblis. Terima kasih. Kamu akan pergi ke neraka dengan senang hati. Bagaimana Anda bisa mengejek kesengsaraan kami? Suatu hari nanti Anda akan berakhir di jalanan sama seperti kami. Lalu ibu ini mengambil segumpal tanah di tempat mereka. Kemudian sambil menangis dia menyumpahi si gadis pengusaha itu, bro. Tetapi gadis itu malah tersenyum. Dia mengatakan, jika Anda sudah selesai memberkati saya akan pergi. Terima kasih. Wow, sayang sekali, bro. Sudah cantik, kaya, tapi sayang sekali hatinya sangat mengerikan. Hahaha. Dan akhirnya semua warga di situ pun pergi meninggalkan rumah mereka. Dengan tangis dan kecemasan di hati mereka, entah bagaimana nasib mereka ke depannya. Mereka hanya bisa pasrah, bro. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pengusaha merampas tanah mereka. Sedangkan pada malam harinya di sebuah diskotik, si gadis cantik pengusaha itu sedang merayakan keberhasilannya merebut tanah itu, bro. Hatinya sangat gembira karena hartanya semakin banyak. Wadidaw, seru sekali ceritanya ini, bro. Gadis ini sangat terkejut, bro. Karena setelah peninggalan ayahnya, dia tidak mendapatkan warisan apapun, hanya sebuah liontin saja. Sehingga dia pun jadi marah kepada pengacaranya, karena semua harta dan kekayaan orang tuanya tidak ada yang diberikan kepadanya sedikit pun. Gadis itu pun membuat keributan, lalu pengacaranya pun ingin pergi meninggalkannya. Namun gadis itu malah mengancam pengacaranya, bro. Aku akan melaporkan kalian semua karena mencuri hartaku. Itu senilai 5.000 crore, kemana kalian sembunyikan? Hati-hati kau berbicara, kami adalah seorang pengacara. Kami mempunyai bukti dan rekamannya, itu semua harta orang tuamu. Terserah dia mau memberikannya kepada siapa. Lalu pengacara itu pun pergi, bro. Tapi gadis itu menahannya lagi. Dia merayu pengacara itu untuk memberitahu siapa pewaris harta mereka semua. Tetapi pengacara itu mengatakan, aku telah mengenalmu dari kecil. Kau akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hartamu. Mendengarnya, si gadis pun malah marah, bro. Dia mengancam pengacaranya lagi. Dan keributan pun terjadi lagi. Tetapi asisten si gadis menghentikan mereka. Dia berusaha menenangkan bosnya yang sedang marah-marah kepada semua pengacara itu. Lalu dia mengatakan kepada bosnya, aku tahu kemana semua perginya harta itu. Kemana? Tanya si gadis. Kepada seorang pria di suatu tempat. Mereka pun heran mendengarkannya, bro. Dan terlihatlah sebuah kuil Shaolin di suatu desa. Ternyata gadis kaya sombong itu pergi ke sana untuk menemui pria yang mewarisi semua harta mereka, bro. Lalu di dalam kuil terlihatlah seorang pria yang sedang duduk bersemedi. Dan tiba-tiba dia tersadar dalam semedinya itu. Seakan-akan menyadari kedatangan si gadis, dia pun menoleh dan merasa sangat senang, bro. Dengan hati yang gembira, dia pun berdiri lalu berjalan untuk menemui mereka.
Dengan tidak sabarnya dia pun terus berlari kencang untuk melihat si gadis. Setelah sampai di sana dia terus menatap si gadis yang sangat cantik sedang menatapnya juga bro. Sehingga gadis itu pun heran kenapa dia tersenyum melihatnya. Lalu tanpa kata sedikit pun si Choga memegang tangan gadis itu dan mengajak pergi ke suatu tempat. Dia terus berlari sambil menarik tangan si gadis, sedangkan gadis itu hanya ikut dalam bingungnya bro. Kemudian sampailah mereka di sebuah ruangan. Dengan perasaan yang sangat bahagia, si Choga melihat suatu garis. Lalu dia meletakkan si gadis ke bawah garis itu bro. Lalu dia mengatakan, kau akan datang kemari setelah tinggi seperti itu, kata ayahmu. Si gadis pun heran dan bertanya apalagi yang dikatakan ayahku. Dia memberitahuku, Sita akan datang untuk menjagaku. Dan aku pun harus melakukan hal yang sama untukmu. Lalu dengan tersenyum, si Choga menunjukkan barang-barang yang dipakai si gadis saat kecil ada di sana bro. Melihatnya, gadis cantik itu pun semakin keheranan. Dia bertanya-tanya kenapa semua barangnya ada bersama si Choga. Akan tetapi di saat melihat itu semua, tiba-tiba pikiran jahatnya bangkit lagi bro. Tanpa pengetahuan si Choga, dia pun pergi ke suatu tempat. Ternyata dia kembali lagi ke mobilnya hanya untuk mengambil sebuah liontin yang diwariskan ayahnya kepadanya bro. Setelah itu dengan amarahnya dia melemparkan kalung itu kepada si Choga. Seketika itu juga si Choga pun heran melihat si gadis yang sedang marah-marah kepadanya. Kau pikir aku akan memohon kepadamu setelah dia memberikan semua hartaku kepadamu? Itu tak akan pernah terjadi. Kemudian para biksu pun datang menenangkan gadis itu bro. Sedangkan si Choga dia hanya melongok melihat si gadis karena dia tidak tahu apa-apa. Tetapi gadis itu masih terus marah-marah bro. Dia menuduh si Choga telah mencuri hartanya. Dengan kesal dia mengatakannya kepada semua biksu di situ. Namun biksu itu mengatakan tidak mungkin dia mengambil hartamu. Jangan berteriak menakuti anak kecil seperti itu. Si gadis pun heran, sudah gede begini masih dibilang anak kecil. Dia dibesarkan di sini selama 20 tahun. Dia tidak tahu apa-apa dan tak pernah keluar dari sini. Tapi gadis itu tak percaya dan tetap menuduh si Choga bro. Jangan berteriak di depannya, memang dia sudah besar tetapi dia sangat polos. Dia tidak tahu tentang dunia ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membalas semua perkataan Anda. Jadi tenanglah. Namun gadis itu malah kesal bro, bagaimana aku bisa tenang kalau semua hartaku hilang dan sekarang ada padanya. Aku tak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan merebut kembali semua hartaku. Lalu dia pergi meninggalkan si Choga yang sedang bingung dan menangis melihat kepergiannya bro. Kemudian sang biksu pun berusaha menenangkan si Choga. Sedangkan si gadis dengan angkuh dan sombongnya dia terus berjalan akan meninggalkan kuil itu bro. Wadidaw, semakin seru nih. Pria tampan ini akan mendorong kontainer seorang diri bro. Dengan pede dan polosnya dia melakukan itu di depan semua orang. Tapi melihatnya, gadis ini malah malu karena semua orang bertepuk tangan untuknya. Namun tepuk tangan itu hanya untuk mengejeknya. Mana mungkin hal itu bisa dilakukan seorang diri bro. Sehingga gadis ini pun semakin malu melihatnya. Dia menyuruh asistennya untuk menjemput si Choga. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara gajah yang sangat besar. Saat mereka melihatnya, mereka semua pun ketakutan bro. Ternyata 2 ekor gajah yang sangat besar datang ke tempat mereka. Seakan-akan mengetahui kesulitan si Choga yang polos dan baik hati itu. 2 gajah itu datang untuk membantunya mendorong kontainer itu bro. Wow, keren sekali bro. Beginilah kalau punya hati bersih, segala urusan pasti akan dimudahkan oleh sang ilahi. Haha, mantap bro. Dan akhirnya dengan bantuan kedua gajah itu, kontainer itu berhasil disingkirkan dari jalan. Mereka pun jadi sangat bangga kepada si Choga bro. Karena niat yang baik, para gajah pun membantunya. Namun tidak dengan si gadis, dia masih belum percaya kebaikan hati si Choga. Para gajah itu membantunya karena mereka pun ingin lewat. Jadi harus menggeser kontainer itu dulu. Itu katanya bro. Si asisten menjawab, kan bisa lewat dari samping, kenapa menggeser kontainer? Tapi gadis itu malah marah dan menyuruhnya diam. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dengan sebuah bus bro. Karena mobil mereka telah rusak. Akan tetapi di tengah jalan seorang gadis cantik merayu si Choga. Apa kau lelah? Tidak. Tapi aku lelah. Bolehkah aku tidur di pangkuanmu? Boleh. Lalu dengan polosnya si Choga membiarkan gadis itu tidur di pangkuannya bro. Waduh, pasti ada maunya tuh gadis. Haha. Tiba-tiba si Choga menjerit lalu mendekati si gadis sombong dan mengatakan dia melakukan hal yang aneh. Apa yang dilakukannya? Tapi si Choga malu menceritakannya. Pokoknya aku mau duduk di sini. Si gadis pun merepet karena tidak ada kursi lagi bro. Si Choga pun bertanya, lalu bagaimana? Sambil mengejek si Choga, gadis itu menyuruh si Choga membeli kursi. Kalau ada boleh duduk di sini. Dengan polosnya si Choga menyuruh seseorang yang sedang duduk untuk minggir, ingin mengambil kursinya bro. Kursi ini silakan ambil kalau bisa, sambil mengejek si Choga. Dengan
tersenyum, si Choga pun berusaha menarik kursi itu. Namun orang itu menertawakan si Choga bro yang sedang kesusahan. Tapi saat dia bisa menariknya, orang itu pun sangat terkejut melihatnya. Tiba-tiba bus itu pun terhenti. Si gadis pun jadi terkejut karena melihat si Choga melakukan yang disuruhnya. Dia merepeti si Choga, kenapa kau menarik kursi itu? Karena kau menyuruhnya. Kalau aku suruh kau menyabut pos nyeleng itu, apakah mau? Lalu dengan polosnya si Choga melakukan yang disuruh gadis itu lagi bro. Dengan begitu mudahnya menggunakan satu tangan saja, si Choga mencabut pos nyeleng itu hingga putus. Semua orang di situ pun sangat terkejut karena dia benar-benar melakukannya bro. Hahaha. Dan akhirnya mereka pun menginap di sebuah hotel karena perjalanan mereka tidak bisa dilanjutkan. Lalu mereka pun langsung tidur. Akan tetapi keesokan harinya ketika si Choga bangun dari tidurnya, dia melihat si gadis sudah tidak ada lagi karena si gadis sedang mandi bro. Akan tetapi tiba-tiba si Choga melakukan hal yang aneh. Ternyata dia kebelit pipis. Secepat mungkin dia mau ke kamar mandi, mengetok pintu dan memanggil si gadis. Tetapi si gadis tak mendengarkannya bro karena dia sangat menikmati mandinya itu. Sedangkan si Choga makin kepuyung karena sudah di ujung pondasi. Tapi si gadis masih tidak menggubrisnya. Dan karena sudah tidak tahan lagi, si Choga pun berusaha mendobrak pintu itu bro. Dan akhirnya si Choga pun berhasil mendobrak pintu itu hingga lepas. Si gadis pun merasa heran, dia belum menyadari apa yang terjadi. Namun ketika si Choga pipis di depannya, si gadis pun sangat senang. Kok senang? Terkejut bro karena telah melihat lato-latonya. Haha. Setelah itu dia merepet-repet kepada si Choga. Namun si Choga tetap asoy saja bro melakukan semua itu di depan si gadis tanpa merasa bersalah sedikit pun. Yang penting dia merasa lega. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi bro. Di sepanjang perjalanan, si Choga merayu gadis itu yang sedang marah kepadanya. Gadis itu sangat marah bro atas kejadian di kamar mandi tadi. Namun si Choga tak menyerah untuk merayu si gadis walaupun dia harus bercanda di atas kapal bro. Bahkan sampai berjalan ke atas darat pun si Choga masih terus menari di hadapan si gadis untuk meminta maaf kepadanya. Haha, pria kocak nih bro. Gadis cantik ini sedang menikmati mandinya di bak mandi dengan penuh es batu bro. Terlihat dia sedang memikirkan sesuatu, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hartanya kembali. Tiba-tiba dia tersenyum karena dia telah mendapatkan ide bagaimana caranya dia merebut hartanya kembali bro. Ternyata dia akan menikah dengan si Choga. Si Choga pun sangat bahagia akan menikah dengan gadis pujaan hatinya itu bro. Akan tetapi di saat si Choga akan memakaikan kalung pernikahannya, tiba-tiba si gadis mendapatkan telepon. Si gadis pun ingin mengangkatnya, dia meminta izin kepada si Choga. Si Choga pun hanya terdiam melihatnya. Ternyata yang menelepon si gadis adalah asistennya bro. Karena itu memang rencana si gadis. Saat mereka akan menikah, dia menyuruh asistennya untuk menelepon. Lalu akting si gadis pun dimulai bro, sehingga membuat asistennya heran. Dia berpura-pura sedih dan menangis di hadapan si Choga. Si Choga pun bertanya, ada apa Sita? Dengan meweknya, si gadis pun mengatakan, polisi akan menangkapku. Sambil menjatuhkan air mata palsunya, dia mengatakan lagi, karena kau tak mau mengembalikan hartaku, maka polisi akan menangkapku, sebab aku tidak bisa membayar hutangku. Dia pun terus menangis dan putus asa di hadapan si Choga bro. Sehingga si Choga pun jadi simpati, jangan takut, aku akan mengembalikan semua hartamu. Kemudian surat-surat penyerahan harta pun diberikan kepada si Choga agar dia menandatanganinya. Dan karena tak ingin melihat gadis pujaan hatinya terus menangis, dengan polosnya si Choga pun menandatangani surat-surat itu bro. Seketika itu juga wajah si gadis langsung berubah. Dia merasa senang karena semua rencananya telah berhasil. Setelah itu dengan sangat tega si gadis akan meninggalkan si Choga seorang diri di kuil. Dia beralasan akan mengurus semua hutang-hutangnya dan menyuruh si Choga untuk menunggunya. Si Choga pun merasa heran melihat tingkah si gadis bro. Si gadis pun berusaha untuk meyakinkannya. Bahkan dia bersumpah akan kembali lagi dan menikah dengan si Choga. Dan karena keyakinannya kepada Tuhan, si Choga pun percaya kepadanya. Waduh, gadis apaan nih bro? Segala cara digunakannya untuk bisa mendapatkan hartanya kembali. Setelah itu dia pergi meninggalkan si Choga seorang diri. Ternyata si gadis pergi ke suatu tempat untuk mengurus pembalikan nama semua harta-hartanya bro. Dan saat semuanya akan diurus, dia mencampakkan kalung pernikahannya begitu saja sehingga tersangkut ke patung dewa. Sedangkan di kuil tempat si Choga menunggu, dia didatangi oleh beberapa preman. Mereka ingin mengambil kalung itu bro. Jangan, ini kalung pernikahanku, kata si Choga. Tapi mereka memaksa akan datang mengambilnya. Si Choga pun berusaha menahannya. Namun para preman itu jadi marah. Di saat yang sama si gadis sedang mengganti bajunya. Di saat itulah si Choga sedang dihajar para preman itu bro. Dengan merasa tidak bersalah, si gadis berjalan dengan santainya menyingkirkan baju pernikahannya tadi. Si Choga ditendang penjahat itu. Sekuat tenaga dia memegang kalungnya dan tak akan memberikannya kepada mereka. Dia berusaha memohon kepada mereka bro. Sedangkan si gadis yang tidak peduli akan nasib si Choga, dengan perasaan yang sangat bahagia dia terus menunggu pengurusan semua hartanya sampai selesai. Akan tetapi ternyata ada yang mengintai mereka bro.
bro. Mereka adalah anak buah bos penjahat ini. Ternyata penjahat ini sangat menyukai gadis itu bro. Dia telah lama mengintai semua pergerakan gadis itu. Dia sangat ingin memiliki si gadis walau bagaimanapun caranya. Dan ternyata kesusahan si gadis yang selama ini dialaminya dialah yang telah mengaturnya bro. Sedangkan di tempat si gadis dia akan selesai mengembalikan semua hartanya. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar sesuai rencana si gadis. Tetapi saat bapak itu meminta KTP si gadis, disitulah mulai bencananya bro. Ternyata bapak itu dan rekannya heran melihat KTP si gadis karena tak sesuai dengan surat perjanjian di warisan. Di warisan ayahnya dia akan mendapatkan hartanya kembali jika mengganti nama belakangnya dengan nama suaminya, yaitu si Choga bro. Tetapi gadis itu malah marah-marah karena dia tak ingin menikah dengan si Choga. Aku bisa melakukan apapun, jangan berani macam-macam kau denganku, sombong gadis itu bro. Bapak itu pun menjadi panas mendengarkannya, namun gadis itu malah lebih emosi melihatnya bro. Sehingga keributan yang dibuat si gadis menjadi pusat perhatian di kantor itu. Dan karena keributan itu, polisi pun telah dipanggil. Dan saat itu juga si gadis pun langsung terdiam dan melongo melihatnya. Setelah itu, si gadis sombong itu pun dibawa ke kantor polisi bro. Gadis ini memohon kepada polisi agar tidak memenjarakannya bro. Namun polisi itu tetap ingin melakukannya. Si gadis pun berusaha merayu, tapi polisi itu malah marah-marah. Dia menyuruhnya masuk ke penjara bersama 2 orang gadis penghibur yang telah ditangkap ini. Mendengarnya, gadis itu pun menjadi risih bro, karena dia berasal dari keluarga baik-baik. Namun polisi itu tetap tidak peduli, dia masih menyuruh si gadis masuk ke dalam. Namun tiba-tiba si Choga berbicara bro. Dia memberitahukan undang-undang perlindungan wanita di India di hadapan mereka semua, bahwa wanita tidak bisa dimasukkan ke penjara sebelum 1 hari. Si gadis pun terkejut mendengarkannya bro. Polisi itu pun heran dan bertanya siapa dia. Si Choga pun menjawab, "Halo pak, nama saya Choga. Paman saya mengatakan saya harus selalu menjaga Sita baik-baik dan dia pun akan melakukan hal yang sama untuk saya." Mendengarnya, polisi itu pun marah. "Kau mau mengajari polisi tentang hukum ya?" "Iya pak. Jadi kami tidak bisa menangkap wanita pada malam hari ya?" "Bisa pak, tapi kalau itu kasus besar. Namun kalau ada polisi wanitanya. Tetapi karena di sini belum ada polisi wanitanya, jadi Anda belum bisa menangkap Sita sebelum adanya mereka." Namun polisi itu malah songong bro. "Aku polisinya, aku lebih tahu. Aku akan melakukan sesuka hatiku di sini. Apa yang akan kamu lakukan?" Si Choga ingin menjawab, namun asisten si gadis menghentikannya bro. Tetapi si polisi menyingkirkan laki-laki itu karena dia tidak terima. Karena si Choga telah mengajarinya tentang hukum di hadapan mereka semua, dan itu membuat harga dirinya pun jatuh. Dia pun menjadi sangat marah bro. "Aku ini polisi, aku bisa melakukan apa saja sesuka hatiku. Coba kau lihat saja." Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk memasukkan si gadis ke penjara. Jika seorang polisi menyalahgunakan jabatannya, tidak hanya akan dipecat, tetapi dia akan dipenjara selama 2 tahun dan akan dikenakan denda, kata si Choga bro. Mendengarnya, semua orang di penjara itu pun jadi tertawa sambil mereka mengejek si polisi yang hanya terdiam. Namun polisi itu pun semakin malu karena si Choga tak berhenti mengajarinya bro. Hingga akhirnya polisi itu pun semakin marah dan memaksa si gadis untuk masuk ke penjara. Dia menarik si gadis begitu saja di depan si Choga yang menjadi emosi melihatnya bro. Apalagi saat polisi itu melemparkan si gadis hingga terbentur ke dinding. Amarah si Choga tidak terbendung lagi bro. Saat polisi itu menutup selnya, tiba-tiba si Choga melemparkan kursi sehingga mereka terhempas. Wow, si nggak tidur telah bangkit bro. Hahaha. Si gendut ingin menjatuhkan si Choga, namun dia tetap santai melihat si gadis. Lalu dia melemparkannya begitu saja. Polisi ini pun ingin menyerang lagi. Dia berusaha mendorong si Choga, namun dengan mudah si Choga pun melemparkannya bro. Kemudian 4 orang sekaligus berusaha menahan si Choga. Namun kekuatan si Choga sangat dahsyat bro. Dia hanya diam melihat si gadis yang mulai tersadar dari pingsannya. Setelah itu dia mengangkat mereka dan dihempaskan. Kemudian dia menjatuhkan mereka satu persatu. Si gadis pun sangat terkejut melihat kekuatannya bro. Bahkan saat dipukul pun dia tidak bergeming. Dia hanya santai melihat polisi itu. Kemudian dia mendorong polisi itu hingga mundur ribuan kilometer bro. Haha, mantap bro. Tiba-tiba ada yang memukul wajahnya. Namun dengan santai si Choga memegang baju polisi itu lalu mengangkatnya di hadapan mereka semua. Kemudian si Choga melemparkannya hingga tersangkut ke rak buku. Lalu dengan polosnya dia melihat polisi itu. Polisi yang lain pun menyerang lagi, tapi dengan easy si Choga melepasnya. Lalu menghantamkan tubuh mereka satu sama lain hingga terhempas. Dia ingin mengeluarkan si gadis dari penjara. Polisi yang ingin memukulnya ditangkap dan diputar-putarnya. Lalu dilemparkannya sehingga mengenai para preman yang sedang ketakutan itu. Setelah melihat kekuatan
kekuatan si Choga, bro. Dan tinggallah polisi ini seorang diri. Dia ketakutan melihat si Choga lalu membuka seragamnya sambil mengatakan, aku bukan seorang polisi, aku seorang penari. Hahaha. Preman itu pun mengembalikan kalung si Choga karena dia ketakutan setelah melihat kekuatannya, bro. Kemudian si Choga membuka selnya dan mengeluarkan si gadis dari sel itu. Tetapi si gadis masih tampak tidak senang melihatnya, bro. Lalu dia dengan angkuhnya berterima kasih kepada si Choga sehingga si Choga pun heran melihatnya. Akan tetapi setelah mereka pergi dari sana, ternyata bos penjara itu datang juga ke kantor polisi itu, bro. Dia datang ke situ ingin melihat si gadis dan berbicara kepadanya. Tetapi sesampainya di situ dia hanya melihat kantor polisi yang sudah berserakan, bro. Pengacara ini adalah pengacara si gadis, bro. Mereka berada di pengadilan sebab penjahat itu menuntut si gadis karena utang-utangnya. Pengacara si penjahat pun mendatangi pengacara si gadis dan mengancamnya sehingga membuat dia ketakutan, bro. Lalu di saat si gadis dan si Choga sedang menunggu sidang pengadilannya, tiba-tiba pengacaranya tadi datang, bro. Dia meminta maaf tidak jadi membela kasusnya. Si gadis pun terkejut dan bertanya, kenapa? Karena aku takut dan aku punya keluarga, kata pengacara itu, bro. Seketika itu juga asistennya langsung mencari pengacara yang lain. Tetapi tak ada satupun dari pengacara itu yang berani melawan si penjahat, bro. Laki-laki ini terus mencarinya lagi, namun di saat genting itu si Choga malah meminta kacang kepadanya. Waduh, Bang Choga, polosnya dirimu, Bang. Hahaha. Laki-laki itu terus mencari pengacara yang lain, bro. Tetapi sama saja, tak ada yang berani melawan si penjahat itu. Dia pun jadi bingung. Namun ketika si Choga meminta kacang lagi, dia pun terpikir sesuatu, bro. Sedangkan si gadis tiba-tiba dia mendapatkan telepon. Lalu dia mengangkat telepon itu. Ternyata yang menelepon itu adalah si penjahat, bro. Dia memberi tawaran kepada si gadis. Dia akan menghilangkan semua utang-hutang si gadis apabila dia mau tidur dengannya 1 malam saja. Namun si gadis tak menggubrisnya. Laki-laki ini pun datang dan mengatakan tak ada yang berani melawan mereka. Lalu bagaimana? Tanya si gadis. Hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk melawan pengacara mereka. Apa itu? Si Choga. Si gadis pun langsung melonggok sambil melihat si Choga yang polos, bro. Si gadis pun jadi kesal. Kau jangan main-main. Dia hanya laki-laki idiot yang bertubuh besar saja. Tapi dia mengetahui ilmu hukum yang banyak, melebihi semua pengacara yang ada di sini. Kau lihat sajalah, pasti semuanya akan beres. Tenang saja. Lalu dia pun duduk, bro. Kemudian Pak Hakim pun memanggil si gadis untuk memulai persidangannya. Lalu si gadis pun maju ke depan. Pak Hakim pun bertanya, apakah kau punya pengacara untuk membela kasus ini? Laki-laki itu menjawab, iya Pak, dia orangnya. Si Choga pun berdiri. Tetapi si gadis memandangnya dengan tidak yakin, bro. Sedangkan pengacara penjahat itu keberatan karena si Choga hanya orang biasa dan tidak mempunyai pendidikan hukum. Mana bisa dia ikut serta di pengadilan? Tiba-tiba si Choga memberitahukan undang-undang tentang hukum pengadilan mereka, bro. Bahwa semua orang dari manapun atau keluarga tersangka sendiri pun berhak membelanya. Yang penting semua yang dikatakannya sesuai hukum dan undang-undang di negara kita. Lalu Pak Hakim pun bertanya kepada si gadis, siapa dia? Dengan bingung si gadis menjawab, dia kekasihku, Pak. Si Choga pun jadi kesenangan dan cengar-cengir sendiri di hadapan mereka semua karena dianggap kekasih sama si gadis. Akan tetapi di saat Pak Hakim menyuruh si Choga untuk maju ke depan, dia pun hanya terdiam, bro. Sehingga semua pun heran melihatnya. Mereka sampai bingung, si Choga hanya berdiri cengar-cengir tanpa melangkah sedikit pun. Pak Hakim pun bertanya, kenapa kau hanya diam? Aku mau makan kue dan minum teh dulu, Pak, karena jamnya udah datang. Tingkah kekanakan si Choga telah datang, bro. Laki-laki ini berusaha menasihati si Choga, selesaikan dulu kasusnya, baru habis itu kita makan dan minum teh. Namun si Choga malah mengamuk, bro. Aku mau makan dan minum sekarang. Sehingga karena tingkahnya pengadilan itu pun menjadi kacau. Kemudian semua orang di situ berusaha menarik si Choga yang sedang berteriak, bro. Mereka membawanya keluar. Namun melihat semua itu, Pak Hakim marah-marah kepada si gadis. Apa semua ini? Kau kira ini adalah permainan? Ini adalah pengadilan. Kalau tidak punya pengacara, bilang saja tidak punya. Kau pergi sana dulu, nanti kembali lagi. Si gadis sombong pun pergi, bro. Dengan perasaan yang sangat malu, dia berjalan keluar. Lalu dengan amarah yang sangat tinggi, dia mendatangi si Choga yang sedang makan dan minum teh. Sesampainya di sana, tiba-tiba dia menyiramkan teh itu ke wajah si Choga, bro. Kau ingin terus meminumnya, kan? Minum ini sambil menyiram wajah si Choga lagi. Kenapa kau masih hidup? Mati saja kau. Kaulah penyebab hidupku hancur dan sekarang kau ingin minum teh dengan tepat waktu. Kau hanya ingin melihatku menderita. Kau tak berguna untuk siapapun. Bodoh sekali kau. Kuharap kau cepat mati. Lalu dia menyiramkan teh itu lagi kepada si Choga, lalu pergi, bro. Sedangkan si Choga dia hanya terdiam dan bersedih melihat si gadis. Lalu teman-temannya berusaha menenangkannya, bro.
Kemudian si gadis pun kembali lagi di pengadilan. Lalu Pak Hakim pun bertanya kepadanya untuk terakhir kalinya. Namun tiba-tiba si Choga datang. Dia memberitahukan tentang hukum undang-undang perihal tentang perhutangan kepada mereka. Dan terus menjelaskan secara detail kepada mereka semua. Sehingga mereka pun kagum melihat si Choga, bro. Walaupun dia orang biasa, tapi dia banyak tahu tentang hukum. Dan akhirnya mereka pun bertepuk tangan untuknya. Karena dia mengetahui banyak ilmu tentang hukum di negara mereka. Kemudian Pak Hakim pun menjelaskan karena perkataan si Choga sesuai dan tepat seperti undang-undang di negara mereka, maka si gadis sombong tak bisa dituntut dan dia pun dilepaskan. Si gadis pun sangat senang mendengarkannya, bro. Sedangkan si Choga langsung diangkat oleh teman-temannya bagaikan seorang raja karena telah berhasil menangkan kasus dan menyelamatkan si gadis. Wow, mantap sekali, bro. Choga nih, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Pria tampan ini sedang bermain basket bersama teman-teman wanitanya, bro. Tetapi tiba-tiba para preman suruhan penjahat datang ke tempat mereka. Sedangkan di dalam rumah, gadis itu sedang berbicara dengan pengacara ayahnya. Si gadis mengatakan, kau lihat saja, aku akan mendapatkan semua hartaku. Oke, baiklah, itu terserah padamu. Tapi sebelum itu kau harus tahu siapa si Choga sebenarnya. Lalu pengacara itu pun menceritakannya kepada si gadis, bro. Bahwa 2000 tahun yang lalu ayahnya telah menemukan batu-batu langka di ladang mereka. Dia menyuruh istrinya menjual semua perhiasannya sebagai modal. Akan tetapi istrinya tidak mau, bro. Dia malah marah-marah, ini harta kekayaan keluargaku, aku tidak akan memberikannya kepadamu, kau cari saja sendiri. Setelah itu dia pun pergi, namun ternyata percakapan mereka didengar oleh adik si ayah, bro. Melihat kakaknya yang sedang kecewa, adiknya itu langsung membuka semua perhiasannya, bro. Bahkan kalung suci pernikahannya juga dibukanya. Setelah itu dia pun memberikannya kepada kakaknya. Kakaknya pun sangat senang, bro. Akhirnya dia pun berhasil mendapatkan modal. Akan tetapi tak berapa lama kemudian adik si ayah tadi kecelakaan dan meninggal, bro. Si Choga kecil pun akan tinggal bersama mereka. Namun ibu si gadis tampak sangat tak senang melihatnya. Dan beberapa bulan kemudian karena modal dari ibu si Choga, usaha ayah si gadis pun maju pesat. Sehingga mereka pun menjadi orang kaya dan mempunyai banyak harta, bro. Ibu si gadis pun sangat senang dengan kekayaan mereka yang sekarang. Namun si ayah mengatakan ini semua bukan harta kita, hartanya si Choga. Aku hanya manajer yang mengurus semuanya. Kau tidak berhak untuk semua harta ini. Lalu dia pun menyuruh istrinya untuk melepaskan semua perhiasan itu, bro. Dengan kesal istrinya pun melepaskan dan membuang semua perhiasan itu. Akan tetapi semenjak kejadian itu istrinya sangat dendam kepada si Choga, bro. Dia menyiksa si Choga. Bahkan dia sangat tega akan membakar tangan si Choga yang polos dan tak tahu apa-apa ini, bro. Waduh, sadis sekali, bro. Dan akhirnya agar bisa menyelamatkan si Choga dari istrinya, si ayah pun meletakkan si Choga di kuil Shaolin. Setelah itu cerita si pengacara pun berakhir, bro. Dia mengatakan sekarang kau sudah tahu harta itu milik siapa, kan? Namun tiba-tiba seorang gadis datang mengatakan kalau si Choga sedang dipukuli. Mereka pun kaget dan langsung melihatnya. Ternyata si Choga sedang dihajar oleh preman yang datang tadi, bro. Secepat mungkin si gadis berlari ingin melihat si Choga yang sedang dihajar. Dia terus dipukuli oleh mereka, tetapi si Choga hanya diam dan tak mau melawan karena dia tidak suka kekerasan, bro. Dia hanya pasrah jadi bahan pukulan untuk mereka. Namun saat si gadis cantik telah sampai, dia pun tidak tega melihat si Choga telah dipukuli hingga lemas. Kemudian dia pun berusaha menghentikan mereka, bro. Akan tetapi si penjahat mengatakan, kamu butuh dia dan aku butuh kamu. Kau akan datang kepadaku jika aku menghajar dia. Lalu si penjahat itu menyuruh anak buahnya menghajar si Choga lagi, bro. Dengan kejam mereka pun memukuli si Choga lagi di depan si gadis. Tapi si Choga tak mau melawan hingga dia terluka dan terguling-guling. Lalu si gadis mengatakan, Choga, kenapa kau diam dipukuli? Ayo lawan mereka. Tidak, Sita, aku tidak ingin memukul mereka. Itu salah. Tapi mereka memukulimu. Saat mereka memukulmu dan kamu tidak membalas, bukan berarti kamu kalah dan takut. Itu yang kupelajari selama ini. Namun mendengarnya si penjahat ini malah mengejek si Choga, bro. Si Choga pun dihajar lagi, tapi kali ini si gadis tak diam. Dengan sangat marah dia mengambil sandalnya lalu menampol si preman, bro. Tetapi preman itu pun marah. Dia menampar si gadis hingga melayang dan terhempas jauh. Lalu dengan sangat emosi si preman ingin menginjak si gadis. Namun tiba-tiba kakinya ditangkap. Dia diangkat dan dibantingkan oleh si Choga hingga terkapar, bro. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Lalu si Choga mendirikan si gadis dan bertanya, kamu tidak apa-apa, kan? Namun ternyata si gadis memikirkan sesuatu, bro. Wadidaw, kira-kira apa yang ada di pikiran si gadis ya? Gadis cantik ini menantang si preman untuk memukulnya. Wow, gadis jagoan nih, bro. Hahaha.
Namun saat si preman menyerang, si Choga menendangnya hingga melayang. Gadis ini pun tersenyum bro, lalu dia berjalan mendekati para preman itu lagi. Dia menantang mereka juga untuk memukulnya. Tapi mereka takut karena ada si Choga. Karena malu dia pun ingin menyerang. Namun si Choga menahannya lalu mengangkatnya. Kemudian dia dihempaskan ke pagar bro. Si gadis pun ingin dipukul lagi, namun si Choga selalu menahannya. Dia menendang si preman hingga jungkir balik. Lalu dengan sangar si gadis mendekati mereka lagi. Kemudian dia menampar mereka. Si preman menahannya, namun si Choga memukul lalu menerbangkannya bro. Dia menghajar preman itu hingga melayang dan terhempas. Tetapi si gadis pun tak mau kalah. Saat preman itu ingin menyerang, dia menendangnya hingga terbang dan melayang. Akan tetapi tiba-tiba si Choga dipukul dari belakang bro. Ternyata yang memukulnya adalah si bos penjahat yang telah datang. Sambil bergaya, dia pun menatap si gadis. Kemudian dia memukul si Choga lagi. Secara bertubi-tubi dia memukul dengan kayunya di hadapan si gadis. Lalu dia menendang si Choga hingga si Choga jatuh dan tersungkur bro. Si penjahat pun langsung songong melihatnya. Akan tetapi ternyata si Choga masih bisa bangkit. Lalu dia mengeluarkan pistolnya sambil mengatakan, dia akan melawanku jika aku menembakmu. Tetapi apakah kau akan datang kepadaku jika aku menembaknya? Kita lihat saja. Lalu dia pun menembak si Choga bro. Si gadis pun terkejut. Berulang kali si penjahat itu menembaknya. Sehingga si Choga pun jadi tak berdaya. Lalu dia jatuh dan tak sadarkan diri lagi bro. Melihat ketakutan si gadis, si penjahat pun semakin menjadi. Dia berjalan mendekati tubuh si Choga yang sudah terkapar. Lalu dia memegang kakinya dan menariknya bro. Gadis itu pun hanya terdiam dan melongok melihat penjahat itu yang membawa tubuh si Choga pergi ke tempat mereka. Akan tetapi tak berapa lama, dengan perasaan yang sangat cemas, si gadis mendatangi rumah penjahat itu ingin menyelamatkan si Choga. Dia berlari sekencang mungkin mencarinya bro. Ternyata penjahat ini sedang mengejek si Choga yang sedang terkapar. Melihatnya, si gadis pun menjadi ketakutan. Kemudian penjahat ini pun mengatakan, Anda seperti pahlawan wanita yang ingin menyelamatkan kekasihnya, tetapi aku masih hidup. Anda ingin aku membunuhnya dulu baru bercinta denganku? Atau bercinta denganku dulu baru aku membunuhnya? Kata si penjahat itu bro. Namun melihat keadaan si Choga yang sudah sekarat, gadis itu pun mengatakan, aku tak pernah meminta kepada siapapun selama ini. Tolong lepaskan kami dan biarkan kami pergi. Namun penjahat itu tidak mau bro. Kau harus tidur denganku dulu baru aku melepaskannya. Setelah itu kau bisa membawanya pergi ke rumah sakit mana saja. Tapi dia sudah sekarat, makanya ayo cepat. Dia kehilangan banyak darah, tolong. Sudah tahu dia sekarat, tetapi kau masih keras kepala. Egomu yang akan membunuhnya, bukan aku, kata si penjahat itu sambil menyuruh si gadis tertidur. Si gadis pun berusaha untuk merayunya bro. Dia akan kembali lagi, katanya. Namun penjahat tidak tahu diri ini. Walaupun sudah punya istri, tapi mau mencoba yang lain, dia tidak mau bro. Aku tidak akan tertipu denganmu lagi. Kau lihatlah dia sekarat, apa kau mau dia mati? Dan karena melihat keadaan si Choga yang semakin kritis, akhirnya si gadis pun terpaksa akan memenuhi hasrat birahi manusia kotor itu bro. Sambil menangis dia duduk di tempat tidurnya. Sedangkan penjahat ini dia sangat gembira melihat si gadis sudah pasrah. Hatinya sangat senang bro, karena keinginannya selama ini ingin tidur bersama gadis itu akan terpenuhi. Wah, sangat mengerikan ini bro. Pedih hatiku melihatnya. Demi menyelamatkan si Choga, gadis ini pun merelakan tubuhnya. Semua itu dilakukannya agar si Choga bisa tetap hidup di dunia ini. Penjahat ini akan memulai aksinya bro. Tetapi tiba-tiba si Choga pun tersadar. Dan saat dia melihat si penjahat akan melecehkan gadis pujaan hatinya, dia pun langsung panik bro. Dia berusaha menghentikan si penjahat, tetapi dia tidak digubris. Sehingga si Choga pun marah. Lalu dia menendang si penjahat hingga terhempas dan terlempar keluar bro. Kemudian dengan tubuh yang penuh luka dan tenaga yang tersisa, si Choga pun berjalan mendekati penjahat itu. Dia sangat marah kepadanya. Lalu si Choga menangkapnya lagi dan melemparkannya hingga terguling-guling. Serta anak buah si penjahat yang ingin membantunya, mereka semua dibubut oleh si Choga bro. Si penjahat menyerang, namun dengan mudah si Choga menahannya. Melihat si gadis bersedih, si Choga pun mengamuk. Dia menghempaskan si penjahat di hadapan si gadis bro. Namun si penjahat berusaha melawannya. Mereka berdua pun saling balas pukulan bro, hingga mereka berdua pun jatuh. Namun amarah si Choga bangkit lagi. Dengan cepat dia berdiri lalu menendang si penjahat. Tak memberi ampun, si Choga terus menghajarnya di depan anak dan istrinya bro. Setelah itu di hadapan si gadis, si Choga menarik penjahat itu masuk ke kamar lagi dan melemparkannya ke tempat tidur. Si gadis pun merasa senang melihat penjahat yang tak berdaya itu bro. Lalu si Choga pun melempar kapas bunga kepadanya. Kemudian dia mencekeknya. Akan tetapi penjahat itu masih bisa mendorong si Choga bro. Lalu dia mencari sesuatu di bawah bantalnya. Ternyata dia mencari pistolnya. Setelah dapat, dia langsung berdiri dan menodongkan pistol itu kepada si Choga. Namun si gadis menendang pistol itu hingga jatuh ke tempat tidur bro.
Dia pun menyuruh si Choga untuk mengambilnya. Si Choga pun mengambil pistol itu. Tetapi si Choga tampak bingung melihatnya. Lalu si gadis pun menyuruhnya untuk menembak si penjahat. Namun si Choga tidak ingin melakukannya. Tiba-tiba dia membuang pistolnya di hadapan mereka. Si gadis pun terkejut, bro. Melihatnya, si penjahat mengambil pistolnya lagi. Dengan cepat, si gadis mengajak si Choga untuk berlari. Tetapi si Choga terkena tembakan penjahat itu lagi. Kemudian si gadis pun mengambil sebuah tampar raksasa yang berisi bunga untuk menghalangi penjahat itu yang ingin menembak lagi, bro. Dan ketika penjahat itu ingin menembak si Choga, si gadis menghalangi dengan tampannya walaupun dia kesakitan, bro. Tak terima mereka selamat, si penjahat pun mengejarnya. Tetapi dengan berani si gadis melemparkan tampan itu dan menarik si Choga melompat ke bawah. Sehingga mereka pun akan jatuh, tapi tiba-tiba si Choga tersadar. Dengan cepat dia memeluk tubuh si gadis di atasnya agar tidak terluka. Dan ketika mereka jatuh, luka si Choga pun semakin parah. Dia mengeluarkan banyak darah, bro. Demi menyelamatkan gadis pujaan hatinya. Dan tak ingin membuang kesempatan, dengan cepat si gadis mengajak si Choga memasuki mobil itu. Lalu mereka pun pergi, bro, sehingga terlepas dari tembakan si penjahat. Sekencang mungkin si gadis pun mengendarai mobilnya untuk menyelamatkan si Choga. Namun melihat si Choga yang sekarat, dia terus menangis dan tak berhenti meneteskan air matanya, bro. Lalu si Choga pun mengatakan, sepertinya aku akan mati. Dan semua perkataanmu di pengadilan hari itu akan segera terkabulkan. Aku tak akan marah kepadamu dan tak akan menyesal akan semua hal ini, Sita. Gadis itu pun semakin sedih mendengarkan perkataan si Choga, bro. Lalu si Choga berkata lagi, tapi hanya satu yang kusesali, Sita. Aku tak bisa menepati janjiku kepada paman. Aku tak bisa menjagamu seumur hidupku. Si Choga pun menangis, bro. Dia meminta maaf kepada pamannya dan juga meminta maaf kepada si gadis, bro. Dengan menangis, gadis itu mengatakan, tidak, itu bukan salahmu, itu adalah salahku. Aku terlalu egois selama ini sehingga aku tak bisa melihat kebaikanmu. Maafkan aku. Lalu dia memeluk si Choga sambil mengatakan kalau dia mencintainya, bro. Setelah itu, si gadis pun ingin bergegas membawa si Choga ke rumah sakit. Dia melaju mobilnya dengan cepat. Sekencang mungkin dia membawa mobil itu sambil melihat si Choga semakin sekarat. Dan dia pun tak berhenti mengatakan cinta kepada si Choga, bro. Akan tetapi, tiba-tiba penjahat itu datang menabrak mobil mereka dari belakang. Sehingga mobil mereka pun terbang. Lalu dengan dahsyatnya, mobil mereka pun terguling-guling, bro. Dan karena tidak pakai sabuk pengaman, si Choga dan gadis itu pun terhempas dari mobilnya. Dengan gaya slow motion, mereka berdua pun terlempar jauh dari mobil itu, bro. Kemudian mereka berdua pun terlempar terpisah, si gadis ke kiri dan si Choga ke kanan. Dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh dan terguling-guling sehingga tak berdaya. Sedangkan mobil si penjahat ikut terlempar dan terguling-guling juga, bro. Akan tetapi ternyata si gadis masih tersadar. Sekuat tenaga dan penuh luka, dia berusaha bangkit untuk melihat si Choga yang sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri lagi. Lalu secara perlahan dia berjalan mendekati si Choga dan berusaha untuk membangkitkannya, bro. Kemudian dengan perasaan yang sangat cemas, dia menegakkan tubuh si Choga di dalam pelukannya. Akan tetapi ketika dia melihat si Choga yang semakin sekarat, dia pun semakin menangis, bro. Dia berusaha membangunkannya, tetapi si Choga tak kunjung bangun juga. Dan akhirnya ambulan pun datang. Si gadis pun mengatakan, kau pasti akan selamat, kau akan baik-baik saja. Wadidaw, makin seru nih ceritanya, bro. Bagaimanakah kisah cinta mereka selanjutnya? Gadis ini datang ke kuil Shaolin untuk melihat keadaan si Choga, bro. Akan tetapi sesampainya dia di sana, tiba-tiba dia sangat terkejut. Ternyata dia melihat foto si Choga sudah dikarangi bunga, bro. Seketika itu juga si gadis pun langsung terduduk lemas melihatnya. Dia sangat terpukul mengetahui si Choga telah tiada. Lalu dia pun menangis, bro. Kemudian sang biksu pun datang dan mengatakan, apakah kau sudah puas sekarang? Mendengarnya, si gadis pun langsung melihat biksu itu, bro. Kau telah membunuh orang yang sangat baik hanya untuk kepentinganmu dan dunia ini. Kesalahan apakah yang telah diperbuatnya kepadamu? Kenapa kau tega menyiramkan teh ke wajahnya? Si Choga hanya ingin selalu berada di dekatmu dan selalu ingin melindungimu dari mara bahaya. Apakah semua kebaikannya yang tulus itu kau anggap sebagai kesalahan? Tetapi telah terlambat menyesalinya sekarang karena si Choga telah pergi dari dunia ini. Gadis itu pun menjadi sangat sedih, bro. Lalu dia langsung pergi keluar karena tidak tega mendengarnya. Hatinya sangat terpukul karena sekarang dia mencintai si Choga. Dan tak berapa lama setelah itu, asistennya pembawa si gadis pergi dari sana, bro. Akan tetapi di suatu tempat terlihat si Choga masih hidup. Dia sedang duduk bersama para Shaolin. Ternyata bisu itu melakukan semua kebohongan ini hanya untuk melindungi si Choga dari segala mara bahaya, bro.
Namun ketika si Choga sampai ke kamarnya, sepertinya dia menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia melihat ke arah barang-barang si gadis yang telah dipajangnya. Lalu dia pun berjalan mendekatinya, seakan-akan mempunyai insting cinta yang kuat dan bisa merasakan kehadiran si gadis yang telah datang. Dia pun langsung tersenyum bro, sambil mengatakan kepada biksu itu, Sita telah datang kemari. Namun biksu itu berusaha menutupi kedatangan si gadis. Tetapi si Choga tetap yakin dengan insting cintanya. Setelah itu dia pun pergi bro. Sedangkan di dalam perjalanan, tiba-tiba si gadis menyadari sesuatu. Dengan perasaan bahagia menyebutkan nama si Choga, dia mengatakan kepada teman-temannya, si Choga masih hidup, dia belum mati. Bagaimana kau tahu? Tanya temannya bro. Semua orang di sini tidak ada yang tahu aku menyiram teh kepada si Choga. Pasti si Choga yang telah menceritakannya, berarti dia masih hidup. Kemudian dia meminta mereka untuk balik lagi bro. Dan ternyata si Choga pun berusaha mengejar kepergian gadis pujaan hatinya itu bro. Gadis itu pun menjadi sangat senang karena telah mengetahui si Choga masih hidup. Dan ketika melihat si Choga yang sedang berlari, si gadis menghentikan mobilnya bro. Secepat mungkin dia langsung keluar dari mobilnya dan melihat kembaranku yang sudah berdiri di hadapannya. Seketika itu juga gadis itu pun langsung berlari memeluk si Choga bro. Wow, sangat keren nih bro. Mantap, hahaha. Mereka berpelukan dengan perasaan yang sangat bahagia. Kemudian dengan menatap si Choga, gadis itu mengeluarkan kalung warisan dari ayahnya. Setelah itu dia ingin memegang kaki si Choga, tetapi si Choga menghentikannya bro. Lalu dengan perasaan yang sangat senang, si Choga pun memakaikan kalung itu kepada si gadis sebagai tanda mereka telah menikah. Setelah itu si gadis pun memeluknya lagi bro. Akan tetapi suasana bahagia mereka terganggu. Ternyata si penjahat telah datang. Dan saat mereka melihatnya, ternyata si penjahat telah membawa sebuah surat. Sambil berjalan mendekati mereka, dia mengatakan, "Kenapa kalian takut? Aku hanya ingin berbicara. Gadis ini telah berjanji kepadaku selama 1 bulan dia akan hidup bersamaku. Tetapi sekarang dia mengatakan tidak." Si Choga pun bertanya, apakah itu benar? Si gadis pun mengangguk bro. Lalu si Choga mengatakan janji itu harus ditepati. Dengan polosnya dia menyuruh si gadis pergi bersamanya. Gadis itu pun terkejut mendengarkannya bro. Karena di hadapannya sendiri si Choga merelakannya pergi bersama penjahat itu. Dan karena si Choga yang terus memaksanya, gadis itu pun menurutinya bro. Dengan terpaksa dia akan ikut bersama si penjahat. Lalu mereka pun masuk ke dalam mobilnya. Akan tetapi ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba si Choga pun menghalanginya bro. Penjahat itu pun terkejut melihat si Choga yang mengatakan, "Aku telah berubah pikiran, tolong lepaskan dia." Tapi bagaimana dengan janji itu? Dia menyetujuinya sebelum jadi istriku, tetapi sekarang dia adalah istriku, jadi lepaskanlah dia. Kalau aku tidak mau, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menghajarmu dan membunuhmu dalam sekejap, jawab si Choga bro. Tetapi mendengarnya, penjara itu malah mengejek si Choga. Dia pura-pura ketakutan. Lalu dia mengatakan, "Coba saja jika kau berani." Seketika itu juga si Choga pun langsung menariknya keluar mobil hingga pintunya terlepas. Dia mengangkat si penjahat lalu menghempaskannya ke tanah bro. Si Choga mengatakan, "Ini bukan hanya untuk istriku, tetapi untuk istri semua orang. Aku akan membunuhmu jika kau melakukannya." Tetapi penjahat itu marah mengeluarkan senjatanya. Namun si Choga mendekatinya. Si gadis pun sangat terkejut mendengarkan suara tembakan itu bro. Namun saat dia melihatnya, ternyata yang ditembak adalah si penjahat itu. Sampai berulang-ulang kali penjahat itu ditembak sehingga dia pun menjadi koid. Dan ternyata yang menembaknya adalah istrinya sendiri bro.